2025. Pemain sudah berkumpul semuanya. Tegang sekali para pemain hari ini ya. Boleh senyum dulu sedikit ya ke teman-teman media. Oke, boleh kita bersama-sama spidolnya boleh dikasihkan ke pemain. Hah? Bapak jangan bikin saya bingung nanti. Iya, arisan kali. Iya, diaduk Pak. Ini udah menjelang malam nih. Jangan bikin saya traveling. Oke, tadi teman-teman media yang sudah siap handphonenya, kameranya sudah siap, mungkin pemainnya sudah megang spidol, boleh tanda tangan bergantian ya. Dan langsung saja kita bersama-sama mengucapkan bismillah, semoga film ini nanti yang nonton banyak. Ya. Lebih dari 5 juta penonton karena banyak sekali indikasi yang kita terima dari film Tak Kenal Maka Taruh. Dan silakan untuk penandatanganan poster film Tak Kenal Maka Taruh. Ya, penandatanganan pertama sutradara. Boleh, Bapak sutradara silakan. Bapak produser, dilanjut para pemain. Langsung, boleh langsung. Nah, langsung aja langsung. Kalau tanda tangannya di mata berarti ada dendam pribadi kayaknya. Ada 3 Pak. Bapak belum pernah saya kocok ya. Astagfirullah. Iya, kalau di mata berarti bener ada dendam pribadi kayaknya. Tolong jangan dibuat taring ya di bibirnya. Yang gede gitu ya Pak ya. Yang belum dipersilakan. Oke, yang belum Yang boleh. sudah spidolnya dipersilakan untuk dibagikan ke yang belum. Ayo yang belum boleh gantian. Iya. Dijidat banget ya Pak ya tantangannya. Di kerudung kelihatan. Namanya aja. Nih Kak Saskia tulisin ya. Apa Kak Fadi yang tulisin? Siapa? Jangan panjang banget. Namanya sama nama belakang. Rahma. Sudah semua? Sudah? Oke, boleh kita foto bersama dulu teman-teman media. Produser, tentunya apa yang membuat Bapak tertarik untuk mengangkat tema ta'aruf ke layar lebar dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat semuanya. Sudah lama kami berdiskusi mengenai
film yang akan kita tampilkan ini. Jadi intinya kita pengen audio visual lihat film bisa memberikan manfaat terutama buat generasi muda, dimana di zaman-zaman saat ini yang kita perlu agak sedikit lebih perhatian kepada anak muda terutama dalam hal pergaulan, sehingga dengan film ini bisa membawa kebaikan dan memberikan manfaat buat banyak anak-anak yang menonton, sehingga bisa menata hidupnya dalam mencari pasangan menjadi lebih baik, menjadi keluarga yang jauh lebih baik. Amin. Semoga yang nonton nanti nggak pacaran terus gitu ya Pak, maksudnya ya langsung ta'aruf aja gitu ya. Oke. Dan mungkin saya ingin melempar pertanyaan kepada Bapak produser kita di sore hari ini, kepada Pak Wahyudi. Mohon izin Pak, untuk film ini menghadirkan tema yang sensitif dan juga hangat, tapi mempunyai tantangan terbesar apa yang dihadapi selama proses produksi? Dan Bapak sebagai produser, bagian mana dari film ini yang paling berkesan untuk Bapak secara pribadi? Terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang disampaikan oleh Mas Dedi tadi, bahwa kebetulan saya yang nulis novelnya, gitu ya. Jadi kita ingin menyemarakkan industri perfilman Indonesia itu dengan menambahkan pilihan, gitu ya. Dan pilihan kami, karena kami adalah kebetulan saya, Mas Dedi dan produser yang lain itu punya anak-anak remaja, begitu ya. Jadi pilihan kami memberikan sebuah tontonan, sebuah hiburan, tapi juga yang membawa pesan kebaikan. Kira-kira seperti itu. Kalau tantangannya dalam memproduksi ini, ya banyak. Tentu saja untuk mencapai sesuatu yang baik itu tidak akan mudah. Tapi di balik semua kesulitan, insya Allah selalu akan ada kemudahan. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak. Oke, mungkin saya ingin bertanya kepada direktur kita yang mendirect produksi film Tak Kenal Maka Ta'aruf. Pak, yang ingin ditonjolkan dari film Tak Kenal Maka Ta'aruf apa sih? Yang ingin ditonjolkan dari sisi apanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih pada rekan-rekan media juga yang sudah hadir, menyempatkan waktunya untuk hadir dan membantu promosi film kita. Di film ini juga saya dedikasikan untuk kedua orang tua saya yang sudah telah mendahului saya, yaitu Ayah Toro Margens, karena beliau belum sempat melihat saya memproduksi sebuah film gitu. Jadi saya dedikasikan. Dan yang kedua, saya terima kasih kepada para produser yang telah mempercayai saya untuk menggarap film ini, di mana Pak Mim sebagai penulis skenarionya. Nah, terus apa tadi pertanyaan lupa saya? Yang ingin ditonjolkan Pak dari film ini? Ya, yang ingin ditonjolkan sebenarnya permasalahan remaja. Oke. Kan film kita yang laku tuh memang yang remaja-remaja ya. Iya. Karena kalaupun orang tuanya nonton pasti bawa anaknya. Gitu, anaknya itu masih remaja-remaja gitu. Jadi kita memang membidik para remaja, di mana remaja ini juga adalah tulang punggung sebuah negara. Jadi dengan latar belakang itulah makanya saya membuat film ini bersama Pak Mim gitu. Itu yang ingin ditonjolkan bahwa bagaimana sebenarnya remaja ini juga bisa berbuat sesuai dengan ketentuan agama gitu Pak. Nah itu kan belum banyak yang mengangkat nih. Nah makanya ya kami beranikan diri mengangkat tema yang belum begitu populer seperti horor, fighting atau lain sebagainya, dengan harapan bisa diambil sedikit lah, nggak usah banyak gitu, sedikit aja nilai-nilai yang ada di dalam film ini gitu. Jadi ya itu jawabannya. Baik, terima kasih Pak. Oke, mungkin sebelum kita melanjutkan ke pemain yang lain, kita mungkin bisa Di Universitas Islam Negeri Maliki ya, Maulana Malik Ibrahim di Malang.
Dan sebelum saya talk show saat itu ada perform seorang mahasiswi semester 6, saya masih ingat, namanya Andini Ferdiana. Itu dia menyanyikan lagu Ibu gitu ya. Dan saat itu saya di depan itu langsung tersentuh gitu ya. Saya nggak tahu, tapi feeling saya mengatakan bahwa wah ini kayaknya cocok nih nyanyi Majas Cinta gitu. Waktu itu Majas Cinta itu sebetulnya puisi saya di dalam buku, di dalam novel. Terus kemudian diaransemen oleh Kepala Prodi Film dan Televisi di ISI Yogyakarta, gitu ya Bang. Terus kemudian prosesnya cukup lama, rekaman, terus diulang di Malang, di Jogja, di Malang, di Jogja, dan bahkan kami sempat membuat video klip Bang di Jogja, gitu ya. Dan alhamdulillah ya mudah-mudahan banyak yang suka, begitu ya Bang ya. Jadi Amin. kalau original soundtracknya itu judulnya Majas Cinta, dinyanyikan oleh Andini Ferdiana. Sekarang udah lulus, mahasiswi sastra Inggris di UIN Malang. Terus di arranger oleh Kepala Prodi Film dan Televisi di ISI Yogyakarta. Terima kasih. Wah, luar biasa. Baik, sudah cukup.